Assalamualaikum, hai Bapak Ibu Guru Penggerak. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Timaya Sari, calon guru penggerak Angkatan 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Holidin. Waalaikumsalam Bu Eti. Sehat Pak Holidin? Alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Holidin ya sudah berkenan membersamai saya hari ini. Pak Holidin bisa sedikit memperkenalkan Pak Holidin ini di sini sebagai kepala sekolah, Ngoten. Nggih. Masa paling begitu? Iya, nggak apa-apa Pak. Monggo. Baik, kami memperkenalkan diri. Saya nama Holidin, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kajisan, dan di sini saya mempunyai dua guru penggerak. Nggih. Yang pertama Pak Indra dan Nggih. juga Bu Eti Mahesani. Nggih, baik. Terima kasih Pak Holidin. Berarti kan Valid ini kepala sekolah, Ngoten. Nggih, langsung saja ke pertanyaannya Pak untuk mempersingkat waktu. Pak Holidin, selama ini Pak Holidin menjadi kepala sekolah ini, bagaimana Pak Holidin ini bisa mengidentifikasi kalau terjadi masalah-masalah atau kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral, itu seperti apa Pak Holidin? Baik, ini kaitannya dengan moral dan etika. Ini biasanya terkait dengan kalau dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran dan sebagainya, untuk guru kan sudah ada aturan sendiri. Kemudian kami sebagai hubungan sosial dengan Bapak Ibu guru juga kami mungkin kita semua dari yang muda ke yang tua dan sebagainya, kita ada sudah terbangun lah dari kegiatan kita sebagai guru dan kepala sekolah, atau dengan kata lain sebagai orang Jawa kan ada undang-undang. Jadi kalau dengan kegiatan sosial kita ada undang-undang. Oh, okay, baik Pak. Terus bagaimana selama ini Pak Holidin ini menjalankan pengambilan keputusan Pak, kalau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pak Holidin mengambil keputusannya itu bagaimana Pak? Baik, sebetulnya memang kepala sekolah sebagai pusat memang kadang-kadang dituntut untuk bisa mengambil keputusan, dan harus itu. Jadi misalnya ada kasus kaitannya dengan etika, moral dan sebagainya, kita mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian kita identifikasi juga dari satu pihak dan pihak yang lain, kita identifikasi, kemudian kita analisa, kemudian baru kita nanti bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk untuk etika dan moral. Oh ya, berarti mengidentifikasinya dengan mengumpulkan data, mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu, ngoten ya Pak. Baik.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Holidin lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang biasa dilakukan itu yang seperti apa, lebih spesifiknya lagi Pak? Baik, langkah-langkah yang saya ambil, biasanya kita mencari data-data yang valid atau fakta-fakta yang valid untuk jadikan data. Ya, dari data itu kita pisah-pisahkan mana yang mesti kita ambil permasalahan yang kunci, kata kuncinya itu yang kita ambil, ya nanti kita bisa, oh ini permasalahannya, bisa menentukan permasalahan sehingga kita bisa menentukan keputusan yang terbaik. Oh begitu, okay, baik. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Pak Holidin itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah itu yang apa Pak? Yang paling efektif itu dari apa yang sudah kita awali tadi, dari mengidentifikasi, mengumpulkan fakta-fakta, kita menentukan data-data yang masuk, itu yang efektif sekali. Itu kita mengadakan, kalau istilah sekolah, coaching. Nah, coaching antar guru, sehingga kita akan segera menemukan permasalahan. Itu yang paling efektif dengan coaching. Oh, baik. Terus selama ini yang merupakan tantangan ini Pak, tantangannya itu apa dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Tantangannya itu apa Pak? Kalau ada masalah itu tantangannya di mana? Tantangannya kita mengambil keputusan itu biasanya antara aturan dan di lapangan. Kadang-kadang kebijakannya itu yang kadang terlalu banyak sehingga kita kadang-kadang menyalahi aturan. Oh itu begitu. Permasalahannya. Jadi tantangan yang berat nih Pak. Nah sekarang apakah Pak Holidin ini ketika ada jadwal tertentu, sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat? Apakah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedurnya seperti apa Pak? Jadi kalau ada masalah itu langsung diselesaikan di situ saja atau membuat jadwal atau seperti apa Pak kalau ada sebuah masalah? Seharusnya itu memang kalau permasalahan itu sangat penting dan harus segera, maka harus kita lakukan sesegera mungkin keputusan. Tetapi apabila itu kepentingannya agak panjang, mungkin kita akan membuat jadwal dan mengadakan pertemuan rapat dengan guru-guru dan yang lainnya yang berkepentingan dengan permasalahan itu, sehingga nanti kita bisa keputusannya itu bisa lebih lebih baik dan lebih bermanfaat. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini nanti akan mempermudah dan membantu Pak Holidin dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Orang atau faktornya? Sebagai orang tua, itu kadang-kadang juga kita harus mempunyai pertimbangan, baik dari guru senior, kemudian dari kebiasaan yang kita lakukan, kemudian dari aturan yang ada. Jadi itu sebagai satu kesatuan untuk pertimbangan kami untuk menentukan keputusan. Berarti banyak sekali, Setelah itu, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang disampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita petik itu pembelajaran terkait dengan
kedewasaan kita menerima semua keputusan, termasuk saya, termasuk guru, dan mungkin dari pihak yang lain. Jadi kedewasaan itu akan menentukan kebijakan yang bisa dilaksanakan dan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Oh, ya, baik Pak. Jadi yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita menerima keputusan tersebut ya Pak. Gitu. Setelah dianalisa, setelah datanya keluar, setelah diambil informasi, bagaimana kita bisa menerima keputusan tersebut, ngoten Pak. Ya. Luar biasa sekali Pak Khalidin. Ini percakapan yang singkat tetapi ini luar biasa sekali. Saya jadi tahu apa itu kasus-kasus dan masalah, bagaimana penyelesaiannya. Terima kasih Pak Khalidin atas waktunya. Monggo silahkan bisa dilanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Pak Khalidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pramono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Pramono nih? Alhamdulillah sehat Bu Eti, sampai saat ini masih bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bagaimana dengan Bu Eti? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Saya semangat sekali nih bertemu dengan Pak Pramono hari ini. Lama sekali nih saya nggak ketemu sama Pak Pramono ya. Gini Pak, saya ini mendapat tugas untuk menyelesaikan modul 3.1 di mana saya harus wawancara dengan seorang kepala sekolah. Nah, di sini saya minta bantuan dari Pak Pramono untuk membantu saya menyelesaikan tugas ini, Pak. Mudah-mudahan bisa, Bu. Oke, siap, Pak. Selanjutnya boleh Pak Pramono memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak Pramono di mana dan sejak kapan, Pak? Monggo, Pak. Terima kasih, Bu Ati. Perkenalkan saya, nama Pramono. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Bojongwetan, Kecamatan Sukoharjo, terhitung mulai tanggal 11 April tahun 2022. Jadi sudah berjalan 1,5 tahun lebih, menginjak 2 tahun. Kira-kira begitu, Bu. Ya, makasih Pak. Ya, jadi kita kenal luas Pak Pramono-nya adalah seorang kepala sekolah di SD Negeri 1 Bojongwetan, ya Pak. Langsung kita ke pertanyaan aja Pak. Iya, oke. Santai saja ya Pak ya. Kita luas, liar mungkin kata Pak Pramono. Ya, selama ini nih Pak Pramono ini bagaimana caranya bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Gimana cara mengidentifikasinya, gimana Pak? Baik Bu Ati, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjawab sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Mungkin jawabannya kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan apa yang Bu Ati harapkan, sebelumnya minta maaf. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bujukan moral atau dilema etika, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, Bu. Apabila kasus tersebut atau permasalahan tersebut mengandung dua hal, yang satu benar, yang satu salah, atau benar lawan salah, itu tentu merupakan bujukan moral. Tetapi apabila kedua-duanya benar secara moral dan hukum, itu termasuk dilema etika. Begitu Bu Ati, cara saya mengidentifikasi kasus yang merupakan bujukan moral ataupun dilema etika. Oke. Siap Pak Pramono. Oh, mohon maaf Pak, ini boleh pinjam pulpennya Pak? Oh, boleh Bu, silakan. Maaf saya kelewatin ya Pak pulpennya Pak, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu nggih, tentang bujukan moral dan juga dilema etika. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selama ini nih, bagaimana Pak Pramono ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Pramono ini di SD Negeri 1 Bojongwetan, terutama untuk kasus-kasus yang mana itu ada dua kepentingan yang sama. Jadi benar, sama-sama benar ini Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana cara mengambil keputusannya Pak Pramono? Baik Bu, selama ini dalam mengambil keputusan ketika itu adalah merupakan dua hal yang sama-sama mengandung kebajikan, itu berarti masuknya adalah dilema etika ya Bu. Ya. Saya melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang Bu. Saya melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang, kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut itu menguntungkan banyak orang di jangka panjangnya Bu. Mana yang paling benar, kemudian saya menentukan apakah itu menguntungkan banyak orang di
masa yang akan datang atau jangka panjang. Kemudian tidak merugikan salah satu pihak atau tidak ada pihak yang dirugikan dari solusi atau keputusan yang diambil secara bersama-sama. Jadi poinnya adalah ketika itu dua hal yang sama-sama baik, maka saya melihat dari sudut pandang yang lebih luas mana yang lebih menguntungkan dan jangan sampai merugikan salah satu pihak. Begitu Bu Wati kira-kira. Iya, baik. Jadi poinnya adalah yang tidak merugikan banyak pihak dan yang nanti itu jangka panjang ya Pak. Iya, jangka panjang mana keputusan yang paling baik. Oke Pak. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Pak pernah melakukan selama ini? Langkah-langkah itu seperti apa setelah nanti aku mau ambil keputusan nih. Nah, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Ya, ini juga lagi-lagi berkaitan dengan pengalaman saya ya Bu, karena mohon maaf saya belum terlalu lama dalam mengampu teman-teman di sini, membersamai teman-teman di SD Negeri 1 Pucung Wetan. Jadi mungkin ada yang kurang dalam pengambilan keputusan, kok berbeda dengan kepala sekolah yang lain. Tapi paling tidak saya memenuhi beberapa hal yang itu merupakan prosedur yang dasar dalam pengambilan keputusan. Apalagi keputusan itu adalah merupakan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Yang pertama, saya akan identifikasi masalah tersebut Bu. Saya identifikasi, menentukan penyebab permasalahan tersebut. Kemudian saya akan menentukan langkah berikutnya, yaitu menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Menentukan orangnya yang terlibat. Kemudian saya akan menggali informasi, akan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Maksudnya ke orang-orang terdekat pada yang bersangkutan, yang sedang ada permasalahan tersebut. Nah, setelah itu saya akan membawanya di forum diskusi dengan warga sekolah Bu. Dengan warga sekolah tentu melihat kadar atau tingkatan besar kecilnya permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah saya akan menentukan atau membuat beberapa solusi untuk keputusan tersebut. Tentu dengan pertimbangan dari beberapa teman, baik dewan guru, kemudian komite sekolah, bahkan pengawas sekolah bila itu diperlukan. Kemudian setelah menentukan beberapa solusi, ini kembali yang paling menentukan, saya akan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan untuk mengambil solusi tersebut. Lagi-lagi muaranya untuk jangka panjangnya baik untuk semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Itu langkah-langkah yang biasa saya ambil dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah berarti. Lengkap sekali Pak Pramono, sampai nanti dihasilkan solusi ataupun juga keputusan yang tepat ngoten ya Pak. Oke. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Pramono anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu yang mana Pak? Iya Bu, yang menurut saya paling efektif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika adalah saya tentu akan melakukan analisis kasus tersebut. Setelah saya analisis kemudian menentukan solusinya. Nah, dalam menentukan solusi ini yang menurut saya efektif adalah menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Sekali lagi norma dan regulasi ini tidak boleh ditinggalkan Bu. Kemudian saya mengedepankan untuk kepentingan umum. Artinya bahwa solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang untuk jangka panjangnya Bu. Jadi solusi itu tidak merugikan, kembali lagi, dan bermanfaat bagi banyak orang, dan itu baik secara jangka panjang. Itu yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika. Berarti tetap kita harus berpegang teguh nih Pak sama peraturan dan juga sama norma. Iya Bu, sama peraturan dan norma-norma yang berlaku ya. Karena ini peraturan yang dari mana ini Pak? Peraturan yang di undang-undang atau peraturan yang di mana ini? Nah, peraturan di sini saya menyesuaikan dengan permasalahan tersebut Bu. Ketika permasalahan tersebut secara kedinasan, otomatis itu ada hubungannya dengan regulasi kita selaku ASN tentu ke situ. Kemudian jika permasalahannya itu bersifat sosial, maka saya larinya akan ke norma, baik itu norma agama maupun norma sosial. Iya, di masyarakat yang berlaku. Oke, jelas, cukup jelas Pak Pram. Selanjutnya nih, hal apa-apa ini yang merupakan tantangan? Tantangannya itu apa sih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu di mana Pak?
Ya, ini yang paling berat menurut saya. Iya. Mungkin ini juga terjadi, Bu, juga terjadi kepada teman-teman kepala sekolah yang lain atau pada siapapun ketika kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama benar menurut norma dan menurut hukum, dua-duanya benar. Nah, yang paling menentukan ini adalah menurut saya dalam mencari keputusan yang terbaik. Tentu jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan karena ini permasalahan yang merupakan sama-sama benar. Nah, jadi dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan. Ini yang sangat menyulitkan buat saya karena sepertinya ada hati itu kadang di sini ikut menentukan, Bu, hati kecil itu kadang ikut berperan, ikut mempengaruhi. Nah, maka di sini sekali lagi seperti yang Bu Hati sampaikan tadi, saya tidak keluar dari konsep regulasi, aturan dan norma. Itu, Bu. Jadi itu tantangan terberat saya adalah dalam menentukan bagaimana keputusan ini solusinya seadil-adilnya, sebaik-baiknya karena kedua-duanya adalah baik. Begitu itu kira-kira. Itu tantangan yang dialami banyak orang ya Pak itu. Iya, dialami banyak orang. Dan mungkin cara penyelesaiannya itu juga dengan seni yang berbeda-beda Bu, antara saya dengan yang lain. Misalnya saya dengan Bu Eti juga pasti akan berbeda. Tapi itu yang sudah saya lakukan selama ini di sekolah. Betul Pak, jadi mungkin jika ada permasalahan yang sama itu bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda Pak. Jadi tergantung kondisinya seperti apa. Oke. Berikutnya Pak, apakah Pak Pramono ini memiliki tatkala ada jadwal tertentu atau ada jadwalnya ketika akan menyelesaikan suatu masalah dilema etika? Apakah Pak Pramono akan langsung menyelesaikan di tempat atau Pak Pramono ini punya jadwal tertentu? Jadi dalam waktu menyelesaikannya itu dijadwal. Nah, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Apakah dijadwalkan? Apakah harus selesai hari itu juga? Baik Bu, ketika ada permasalahan, tadi pertanyaannya apakah ada tata kala atau lini masa atau waktu-waktu tertentu. Atau jadwalnya. Atau terjadwal. Saya di sini melihat kembali ke permasalahan tersebut, Bu. Ketika permasalahan itu sifatnya ringan dan bisa diselesaikan saat itu juga, maka saya tidak akan menunda-nunda waktu penyelesaian, Bu. Akan saya selesaikan bersama dengan warga sekolah pada saat itu juga supaya tidak menimbulkan ekses atau permasalahan di kemudian hari. Sehingga tidak menimbulkan masalah berikutnya, Bu. Maka harus saya segera selesaikan. Nah, tetapi jika masalah itu berat ini berat menurut saya dan warga sekolah yang lain, maka saya melakukan langkah-langkah seperti yang tadi saya sebutkan di depan, identifikasi masalah dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat di situ, terus saya akan menggali informasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya kepada salah satu pihak saja. Kemudian membawa ke forum musyawarah di sekolah, kemudian mencari beberapa alternatif solusi, kemudian baru yang terakhir menentukan solusi yang paling menguntungkan untuk semua pihak. Kira-kira itu yang saya lakukan ketika menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada tata kala atau waktu tertentu, tidak terjadwal, Bu, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau memang harus diselesaikan saat itu, selesaikan saat itu juga, nggak harus menunggu besok. Tidak harus menunggu besok. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, tanpa masalah baru. Menyelesaikan tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa ada masalah yang baru. Oke, keren sekali Pak. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pramono ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siapa ini Pak? Faktor-faktor apa ini? Atau seseorang yang membantu Pak Pramono itu siapa? Ketika ditanyakan apakah ada seseorang atau faktor-faktor atau pihak-pihak mungkin yang dimaksud yang membantu saya dalam pengambilan keputusan, tentu pasti ada, Bu, karena selaku kepala sekolah pun saya tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Menurut saya itu tidak. Saya selalu melibatkan pihak lain. Di sini tentu adalah warga sekolah. Bisa teman-teman guru, teman sejawat guru, kemudian ada komite sekolah, kemudian ada pengawas sekolah bila diperlukan, dan tidak menutup kemungkinan warga sekitar, warga sekolah sekitar. Atau ketika permasalahannya itu lebih luas menyangkut hubungannya dengan pemerintah desa setempat, maka saya juga akan melibatkan stakeholder yang ada di situ. Jadi pihak-pihak yang sangat membantu, yaitu tadi
teman di sekolah, teman sejawat tentunya, kemudian ada komite sekolah, ada pengawas sekolah, dan stakeholder yang lain yang memang diperlukan masukannya ya, untuk penyelesaian permasalahan tersebut Bu. Ya. Dan juga mungkin dengan wali murid atau seseorang yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang sedang bermasalah tersebut Bu. Misalnya ada guru tertentu yang punya kedekatan personal secara pribadi dengan warga masyarakat atau bahkan mungkin wali murid, maka saya juga akan melibatkan pihak tersebut untuk mencari dan membantu menentukan alternatif atau solusi dari permasalahan tersebut Bu. Oh ya, berarti nanti akan melibatkan banyak orang. Iya, melibatkan banyak orang ya. Masalahnya seperti apa? Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak Pramono. Asik sekali nih pembicaraan dengan Pak Pramono masalah ini ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal ini yang sudah Pak Pramono sampaikan, pelajaran apa yang bisa Pak Pramono ambil atau Pak Pramono petik dari pengalaman Pak Pramono selama mengambil keputusan di dilema etika ini Pak? Yang menarik kita Pak. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan ini memang pertanyaan yang terakhir Bu. Iya. Intinya pengalaman yang bisa dipetik, yang bisa diambil selama menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Ini karena, mohon maaf ya, saya mungkin secara usia sudah tua, tetapi kedewasaan mungkin belum. Karena seperti pepatah, dewasa itu bukan tentang usia ya. Iya. Kalau menuruti hati dan nafsu saya, seperti saya di luar sekolah, tentu dalam menyelesaikan keputusan saya mungkin akan sangat konyol Bu, karena mungkin saya yang emosional, saya temperamental. Tetapi dengan adanya ini, setelah saya mendapat amanah yang ditugaskan untuk membersamai teman-teman di sini, saya merasa menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang paling tepat dan terbaik. Jadi itu sisi emosionalnya dan sisi hatinya itu sudah tidak dominan Bu. Mungkin saya mendapati masalah misalnya bukan yang dilema etika, yang bujukan moral, itu mungkin saya mengambil keputusannya akan secara emosional dan bersifat pribadi. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu dan beberapa serapan pengetahuan dari teman-teman, masukan dari para teman sejawat, dari senior kepala sekolah, menjadi saya lebih mengerti lah, lebih kata-katanya lebih bijaksana lebih bijaksana dan lebih bisa menganalisis permasalahan itu tidak hanya dari satu sudut pandang saja Bu. Ya, mungkin itu saya menjadi lebih temu istilahnya mungkin bahasanya seperti itu Bu. Menjadi tidak gopoh ketika ada permasalahan. Iya, jadi ketika ada masalah itu tidak langsung Pak, kita lebih bijaksana, lebih tenang mungkin ya Pak. Iya, mungkin lebih tenang, tidak meledak-ledak lagi. Mungkin yang jelas menjadi lebih tenang Bu. Iya, karena itu. Kata kuncinya mungkin lebih ke temua itu Pak ya, Jawanya. Oke Pak. Luar biasa sekali di pembicaraan saya dengan Pak Pramono hari ini. Saya jadi sedikit paham, banyak paham malah Pak. Saya jadi banyak tahu bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan cara melibatkan banyak orang. Itu harus melihat jangka panjang dan itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak sampai merugikan salah satu pihak seperti itu ya Pak. Dan yang terakhir, kita harus bisa menjadi temua begitu Pak. Itu yang tantangan paling sulit menurut saya di antara beberapa tahapan itu ketika di finalnya itu Bu, ketika mengambil keputusan. Kadang kan meskipun kita sudah mendapatkan banyak masukan dari teman, melibatkan banyak teman, tapi sisi diri saya masih bicara Bu. Jadi sekarang menjadi lebih tenang, lebih adem lagi dalam keren sekali Pak Pramono. Aku terima kasih banyak ini Pak ya, pulpennya, dan terima kasih banyak, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini itu ada manfaatnya ya Pak. Terlebih-lebih untuk saya banyak belajar dari Pak Pramono. Mungkin kita tidak hanya berbicara di sini mungkin Pak, mungkin nanti di luar atau kapan kita perlu ngobrol lagi tentang hal-hal seperti ini Pak, supaya saya lebih banyak referensi pelajaran dari Pak Pramono yang sudah temua ini Pak. Keren sekali. Terima kasih banyak Pak Pramono. Ya, bersama-sama Bu Eti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dari menjawab pertanyaan Bu Eti bisa paling tidak sedikit membantu dan ada sedikit sedikit pengalaman lah nanti ketika Bu Eti juga menjadi yang dituakan di sekolah, karena
itu satu keharusan ya, satu keniscayaan karir harus tetap berjalan, dan ini sudah mintip-mintip bahasa Jawanya sudah ada di akhir episode nanti untuk menentukan di langkah selanjutnya. Mudah-mudahan Bu Eti selalu sukses dalam melaksanakan tahapan CGP dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Bu Eti pribadi dan terutama bagi kemajuan pendidikan di Kecamatan Sukoharjo khususnya. Begitu. Terima kasih Pak Pram, dan mohon maaf kalau banyak sekali kesalahan saya sama Pak Pramono ini. Mohon maaf ya Pak ya. Mengganggu waktunya juga. Ya, tidak apa-apa. Silahkan monggo Pak Pramono bisa dilanjutkan kegiatan berikutnya. Makasih ya Pak Pram. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Pramono.